Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah. Dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, manusia yang mulia, panutan bagi kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang cara membuat, kalau bahasa kami di sini, kinangan atau menginang. Sebenarnya ini obat orang-orang dulu, karena orang-orang dulu itu tidak punya obat yang seperti kita punya sekarang ini, seperti pil, sirup. Dulu tidak ada yang seperti itu, tetapi mereka menggunakan bahan-bahan yang alami yang mereka dapat di hutan, berupa daun-daunan yang bisa digunakan untuk pengobatan. Setelah melakukan beberapa pengujian, dan ternyata alhamdulillah mereka dapat penyelesaian bahwasanya hal itu dapat menyembuhkan penyakit tersebut melalui perantara itu saja. Sebenarnya hakikatnya Allah juga yang menyembuhkan. Apapun jalannya, apapun bendanya yang membuat kita sembuh, itu hanya sebagai perantara, tetapi Allah lah yang maha menyembuhkan. Allahu syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Baiklah, ini obat untuk apa? Yaitu ini untuk penyakit sakit gigi. Katanya ya, orang-orang yang pernah sakit gigi, salah satunya saya, makanya saya berusaha menggunakan hal yang alami seperti ini, jaga-jaga kalau terkena sakit gigi lagi. Karena sakit gigi itu biasanya terpengaruh oleh, ya mungkin cuaca dingin, itu bisa mengakibatkan sakit gigi ya, dan disebabkan oleh gigi berlubang mungkin. Karena gigi berlubang itu apabila salah-salah makan, masuk ke lubang giginya, sakit ya. Dan bisa juga disebabkan oleh kuman-kuman ya, tidak segera dibersihkan setelah makan mungkin, jadi bakterinya ada di mulut dan mengakibatkan sakit gigi. Katanya sakit gigi ini lebih sakit daripada sakit hati. Karena nggak ketahanan sakitnya itu. Nah, mudah-mudahan dengan sebab adanya video ini, bagi penonton yang ada di mana saja, mudah-mudahan menjadi solusi ya. Kalau giginya dicabut sih mungkin bisa menghilangkan rasa sakit, cuman itu berbahaya sebenarnya, karena saraf-saraf kepala, saraf mata itu juga ada nyambung ke urat gigi. Nah, makanya kalau orang itu sakit gigi, biasanya kepalanya itu agak sakit juga, karena sarafnya ada ke kepala dan tegang urat kepalanya. Ya, mudah-mudahan ini membawa manfaat. Apa saja yang diperlukan untuk membuat kinangan, ya kita sebut kinangan aja ya. Yang pertama itu kita memerlukan ini namanya gambir. Fungsi gambir ini adalah untuk itu tadi, mematikan ulat-ulat gigi ya. Mohon maaf Kak, saya menggunakan kata mematikan karena ini memudaratkan ya. Sebenarnya sih ada hikmah semuanya yang Allah ciptakan itu. Contohnya ada cacing di dalam perut kita ya. Kalau kebanyakannya tidak bagus juga, harus dimusnahkan juga lah dengan obat gitu, pembantrin mungkin ya. Tetapi ada hikmahnya, Allah ciptakan ulat di dalam perut kita. Mungkin terkadang kita bisa memakan ikan, ternyata kita termakan tulang. Nah, siapa yang menghancurkan tulang di dalam perut kita? Itulah cacing di dalam perut. Tidak ada hikmah semuanya. Kita termakan oleh biji buah-buahan, maka itu cacing yang ada di dalam perut yang mengunyahnya, menghancurkannya. Kalau tidak, sakit perut kita. Ya hadirin sekalian, jadi tadi yang pertama gambir, ini fungsinya untuk mematikan cacing yang ada di gigi
ulat ya. Kemudian kita memerlukan pinang, ini hanya pelengkap, namanya juga kinangan. Ini buah pinang ya, cari yang muda karena kalau nya sudah tua dia keras untuk dipotong. Kemudian daun sirih setidaknya 2, kalau mau ditambah lagi kebesaran mungkin nanti gumpalannya. Sirih ini fungsinya untuk mengharumkan mulut, jadi luar biasa. Menginang ini faidahnya sangat banyak. Saya rasa sih untuk semua penyakit mulut, insya Allah dengan jalan menginang ini akan teratasi semua. Misalkan bau mulut, kemudian giginya itu kalau sudah selesai menginang itu keset banget, bersih banget. Kalau saya rasa lebih bersih daripada pasta gigi yang biasa kita gunakan. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik mengamalkan yang seperti ini sebulan sekali ya, atau 1 minggu sekali bagus. Fungsi lainnya adalah untuk menguatkan gigi. Makanya nenek-nenek orang zaman dulu itu giginya kuat-kuat. Karena mereka itu, kalau yang pernah saya tahu tuh ya, dia masih mengamalkan ini 1 hari 1 kali beliau menginang ini. Giginya kuat, tidak mudah copot ya. Karena kita ini makanan sekarang macam-macam, manis-manisan itu bisa membuat kropos gigi kita, sehingga membuat longgar dan bisa lepas gigi kita. Akhirnya pakai gigi palsu. Nah, insya Allah dengan menginang ini gigi menjadi kuat, napas menjadi harum ya. Kalau napas kita harum kan pede bicara sama orang lain. Kemudian penyakit rastung, mungkin pernahkah kalian mendengar penyakit rastung? Rastung itu seperti penyakit di dalam. Pernah saya mengalami ini, ternyata menginang alhamdulillah sembuh. Sakit sekali. Rastung itu bukan hanya bisa di mulut, di kaki pun bisa. Seperti mati rasa jadinya. Alhamdulillah kemarin di mulut itu dengan sebab menginang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi faedahnya. Dan menginang ini nanti, mohon maaf jika seandainya nanti kalian melihat ada keluar warna merah dari mulut saya. Merah itu adalah dengan sebab gambir ini. Jadi bukan berarti darah, kelihatannya aja kayak darah. Sebenarnya itu gambir ini yang membuat warna merah nanti ketika kita menginang. Jangan takut, karena air itulah yang masuk ke sela-sela gigi dan menguatkan gigi dan membunuh kuman-kuman yang ada di mulut. Dan kalaupun terminum nanti juga yang warna merah itu tidak apa-apa, bagus, menyehatkan perut itu. Kalau air bekas kinangan ini terminum, tapi kalau bisa jangan diminum ya, kita keluarkan kembali. Jadi hanya sekitar mengunyah saja itu. Jadi proses menginang tadi dikunyah paling lama 15 menit, 2 menit bisa, 5 menit bisa, tapi 15 menit itu yang maksimalnya. Nah, kemudian setelah sirih tadi ada kapur ya. Kapur ini nanti yang membuat pedas ke dalam sirih ini. Nah, di sini saya sediakan air juga. Ini fungsinya nanti untuk menggosok-gosok atau nanti membuang bekas yang kita kunyah ke dalam sini. Baiklah, langsung saja kita sediakan 2 sirih begini. Kemudian kita gosok dengan kapur. Nah, jangan juga terlalu banyak, nanti terlalu pedas ya. Karena bagi mulut yang mungkin baru memakai ini, barangkali nanti ada agak kasar di bagian lidahnya. Itu maksudnya pembersihan mulutnya mungkin agak pedas, agak sulit untuk makan beberapa saat ya. Itu maksudnya proses pembersihan kuman yang ada di lidah, di mulut, di rongga gigi, tenggorokan gitu. Nah, kemudian kinangnya kita
kita ambil seperlunya saja pinangnya. Kemudian kita ambil gambir, kita potong lagi. Bagi yang mulutnya sangat bermasalah, maksudnya sakit giginya sangat, lebih banyak gambirnya lebih bagus. Dan warna merahnya makin lekat nanti. Nah, sekarang kita lipat. Ya, alhamdulillah sudah jadi. Ini dia pinangannya. Kalau mau lebih pedas, silahkan lebih banyak sirihnya. Apa yang kita baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku mengambil tatamba atau obat orang zaman dulu karena Allah Ta'ala, dengan berkat la ilaha illallah, dengan berkat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama. Kalau tidak hafal itu ya bismillah aja. Karena kalau kita melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita, maka aktivitas tadi mendapatkan pahala. Apalagi kita mau berobat, kita mengikut sertakan Allah di dalam pengobatan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah penonton, itulah tadi proses menginang. Semoga ini bermanfaat buat penonton, karena saya sudah membuktikannya. Memang gigi terasa lebih nyaman, napas lebih harum, dan enak lah. Karena kalau mulut enak, ya enak lah juga yang lain. Insya Allah semoga Allah beri kesembuhan kepada kita yang ingin berobat sakit gigi ini melalui perantara ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.